Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Zikir sebagai makam cinta, fana dan ma'rifah. Zikir tingkat lanjut. Zikir dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya sekadar mengulang kalimat-kalimat tertentu, tetapi merupakan jalan menuju penghapusan hijab yang memisahkan diri kita dengan Allah. Zikir tingkat lanjut adalah bentuk ibadah yang melibatkan kehadiran hati dan penuh kesadaran. Zikir yang demikian adalah bentuk mujahadah yang terus-menerus, yang menyucikan hati dari segala bentuk kecintaan duniawi dan membawa seseorang ke dalam kedekatan dengan Sang Maha Pencipta. Pada tahap ini, zikir menjadi makam cinta, sebuah keadaan di mana setiap kalimat zikir meresap ke dalam jiwa, menggugah perasaan yang paling dalam. Cinta kepada Allah menjadi penggerak utama dari setiap lafaz yang dilafalkan, diiringi dengan penghayatan yang mendalam dan kepasrahan total. Zikir menjadi medium untuk merasakan kedekatan dengan Allah, bahkan hingga jiwa merindukannya dalam setiap detik kehidupan. Di level yang lebih tinggi, zikir membawa seseorang pada makam fana. Fana adalah keadaan di mana rasa ego dan diri terhapus, dan yang tersisa hanyalah kesadaran tentang keberadaan Allah. Dalam fana, seorang hamba tidak lagi terikat oleh duniawi, ia berada dalam kehadiran ilahi yang penuh. Zikir menjadi sarana untuk mengalami fana, di mana perbedaan antara diri dengan Tuhan hilang, dan hanya Allah yang ada. Lebih jauh lagi, zikir membuka jalan menuju ma'rifah, pengetahuan batin yang mendalam tentang hakikat Allah. Ma'rifah bukan hanya sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman spiritual yang mengubah pandangan seseorang terhadap dunia dan kehidupan. Dalam makam ini, seorang hamba merasakan hakikat dari segala ciptaan Allah, mengetahui bahwa segala sesuatu yang ada adalah manifestasi dari asma Allah yang Maha Agung. Dengan demikian, zikir dalam perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa seorang hamba melewati tahap-tahap yang tinggi, dari zikir biasa menuju makam cinta, fana, dan akhirnya ma'rifah, yang merupakan puncak dari kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. 1. Zikir sebagai hidangan ilahi bagi ruh. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, zikir dipandang sebagai hidangan ilahi bagi ruh, yang memiliki makna mendalam sebagai makanan rohani yang menyuburkan dan menghidupkan jiwa. Sama seperti tubuh yang membutuhkan makanan fisik untuk bertahan hidup, ruh juga memerlukan zikir agar tetap kuat dan sehat secara spiritual. Zikir bukan hanya sekadar amalan lisan, tetapi merupakan energi spiritual yang memberi kedamaian, kebahagiaan, dan penguatan batin bagi hamba. Zikir sebagai hidangan ilahi menggambarkan bahwa Allah menyediakan cara bagi setiap hamba untuk mendekatkan dirinya melalui ingatan yang tulus. Setiap lafaz zikir yang dilafalkan membawa ruh kepada pengalaman spiritual yang mendalam, membersihkan hati dari kelalaian dunia, dan membuka jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Hidangan ilahi ini menyatu dengan jiwa, memberikan rasa ketenangan dan penyucian yang tidak bisa digantikan oleh kenikmatan duniawi. Zikir menjadi penghubung langsung dengan Allah, sebuah kasih sayang yang mengarahkan hamba untuk merasakan kehadiran ilahi dalam setiap aspek kehidupan, membawa mereka menuju kebahagiaan yang sejati. Zikir, makanan bagi ruh. Seperti halnya tubuh memerlukan makanan untuk bertahan hidup, ruh juga membutuhkan makanan agar tetap hidup dan tumbuh. Zikir adalah makanan rohani yang memberikan energi spiritual dan penyucian hati. Ruh yang tidak diberi makanan ini, yaitu zikir, akan menjadi lemah, tersekat oleh keinginan duniawi, dan jarang terhubung dengan Tuhan.
Dalam perspektif ini, zikir adalah jalan untuk menjaga kesehatan rohani, sama seperti makanan menjaga kesehatan fisik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa zikir adalah hidangan ilahi yang mengandung cahaya yang menembus hati dan jiwa. Ketika seorang hamba melaksanakan zikir dengan penuh kekhusyukan, maka cahaya tersebut akan mengalir melalui jiwanya, memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan menghilangkan kegelisahan. Hidangan ilahi ini memberikan kepuasan yang tak terhingga, yang tidak bisa digantikan oleh kenikmatan dunia. Zikir sebagai sumber kehidupan ruhani. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, manusia memiliki dua dimensi yang saling terkait, dimensi fisik dan rohani. Dimensi fisik membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup, sedangkan dimensi rohani membutuhkan zikir sebagai sumber kehidupan spiritual. Zikir, dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan hanya sekadar ibadah yang diucapkan dengan lisan, tetapi merupakan makanan bagi ruh yang sangat penting untuk menjaga kehidupan batin seorang hamba. Seperti tubuh yang memerlukan nutrisi jasmani agar tetap hidup dan sehat, ruh pun membutuhkan makanan rohani agar tetap kuat dan dapat terus bertumbuh dalam kedekatannya dengan Allah. Zikir adalah nutrisi spiritual yang diberikan oleh Allah untuk menjaga ruh tetap hidup dan tidak terpengaruh oleh keraguan atau godaan duniawi. Dengan terus-menerus melaksanakan zikir, seorang hamba dapat menyucikan hatinya dari segala bentuk kekotoran dan kelalaian yang disebabkan oleh kehidupan dunia yang penuh dengan kesibukan dan godaan. Zikir juga berfungsi sebagai jalan untuk membawa ruh kepada kondisi yang lebih tinggi. Melalui zikir, ruh seorang hamba dapat merasakan kedamaian yang hakiki, sebuah kebahagiaan batin yang tidak bisa tergantikan oleh apapun di dunia ini. Ketika hati seorang hamba senantiasa terhubung dengan Allah melalui zikir, maka ia akan merasakan kehadiran ilahi dalam setiap langkah hidupnya, dan segala cobaan atau kesulitan yang dihadapi tidak lagi mengganggu kedamaian batinnya. Zikir membawa seorang hamba ke dalam kedekatan dengan Allah, yang pada gilirannya memurnikan hati dan menjauhkan diri dari kesulitan dan kesedihan yang disebabkan oleh ketergantungan pada hal-hal duniawi. Dengan demikian, zikir sebagai sumber kehidupan ruhani adalah anugerah ilahi yang tak ternilai bagi setiap hamba yang ingin menjaga keseimbangan spiritualnya, terus bertumbuh dalam kedekatan dengan Allah, dan merasakan ketenangan batin yang sejati. Zikir sebagai sarana penghubung dengan Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, zikir dipandang sebagai sarana penghubung langsung antara hamba dan Allah. Zikir bukan sekadar ritual yang dilakukan oleh lisan, tetapi sebuah proses spiritual yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir adalah jembatan yang menghubungkan hati dan jiwa seorang hamba dengan Allah. Melalui zikir, seorang hamba dapat mengatasi segala hambatan yang berasal dari hawa nafsu dan godaan dunia, yang seringkali menghalangi ruh untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Zikir membawa seorang hamba kembali ke asalnya, yaitu Allah, sumber kehidupan dan cahaya sejati. Dengan terus-menerus mengingat Allah, seorang hamba dapat mendekatkan dirinya kepadanya, memperbarui niat dan tujuan hidupnya, serta memperkuat hubungan spiritual yang lebih intim. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa setiap kalimat zikir yang diucapkan oleh hamba tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai panggilan langsung kepada Allah. Zikir ini bukan hanya sekadar pengulangan kata-kata, tetapi juga merupakan penguatan batin yang membawa seorang hamba lebih dekat kepada pencerahan spiritual. Zikir sebagai hidangan ilahi menggambarkan bahwa Allah menyediakan zikir sebagai sumber kebahagiaan yang hakiki bagi ruh. Setiap kali seorang hamba melafalkan zikir, ruhnya disucikan dan dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kekuatan batin yang tak terhingga. Zikir memberikan energi spiritual yang menuntun ruh untuk lebih mendalam dalam pengetahuan tentang Allah, membuka jalan menuju ma'rifah, pengetahuan batin, dan membawa hamba pada kedamaian sejati.
Dalam keadaan zikir yang benar, seorang hamba dapat merasakan kehadiran ilahi dalam setiap langkah kehidupannya, menghilangkan kecemasan dan kekhawatiran, serta mengarahkan hati kepada kebahagiaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, zikir tidak hanya menjadi amalan lisan, tetapi juga sebuah jalan spiritual yang mendalam, yang membawa seorang hamba lebih dekat kepada Allah dan memperkuat kesadaran ilahiyah dalam kehidupannya sehari-hari. Zikir dan pengalaman spiritual. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menyatakan bahwa zikir bukan hanya sekadar amalan lisan, tetapi pengalaman spiritual yang dapat memperbaharui jiwa. Dalam keadaan zikir yang benar, seorang hamba dapat merasakan kehadiran Allah dan mengalami kebahagiaan rohani yang luar biasa. Zikir akan menjadi sebuah proses transformasi batin, di mana hati yang keras akan menjadi lembut, jiwa yang gelisah akan menjadi tenang, dan seorang hamba yang semula terikat dengan dunia akan mulai merasakan kemerdekaan spiritual. Lebih jauh, Syekh Abdul Qadir menggambarkan bahwa zikir sebagai hidangan ilahi adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Seperti halnya seseorang yang memberikan hidangan terbaik bagi tamu yang sangat dihormati, Allah memberi zikir sebagai cara bagi seorang hamba untuk mencapai kedekatan yang sempurna dengannya. Hidangan ilahi ini bukan hanya sekadar pemberian, tetapi sebuah anugerah yang mengangkat derajat spiritual hamba, mengantarkannya ke dalam keadaan fana, penghilangan diri, dan ma'rifah, pengetahuan batin tentang hakikat Allah. Zikir sebagai hidangan ilahi bagi ruh. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa zikir adalah hidangan ilahi yang disiapkan oleh Allah untuk menghidupkan ruh. Zikir adalah makanan spiritual yang menyucikan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan memberikan kedamaian batin yang sejati. Melalui zikir, seorang hamba dapat merasakan kehadiran ilahi dan memperoleh kebahagiaan yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Dengan begitu, zikir menjadi sarana penting bagi setiap orang yang ingin menjaga kesehatan rohani dan menghadirkan Allah dalam setiap langkah kehidupan. 2. Zikir sebagai jalan menuju hadirat hudur dan kesatuan, wahdah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba, khususnya sebagai jalan menuju hadrat, kehadiran ilahi, dan kesatuan, wahdah dengan Allah. Zikir bukan sekadar lafalan lisan, tetapi merupakan jalan spiritual yang menghubungkan hati dan jiwa hamba dengan Allah. Melalui zikir, seorang hamba diproses untuk terlepas dari ikatan duniawi, mengosongkan dirinya dari pengaruh nafsu dan segala hal yang dapat menghalangi kesadarannya terhadap Allah. Zikir adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, membuka pintu-pintu hati yang tertutup oleh godaan dunia, sehingga hamba dapat merasakan kehadiran ilahi yang penuh kedamaian dan cahaya. Kehadiran Allah ini bukan hanya dalam bentuk pemikiran atau kesadaran intelektual, tetapi dalam bentuk yang lebih mendalam, yaitu pengalaman batin yang membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Dengan mengingat Allah melalui zikir, seorang hamba akan merasakan ketenangan yang mengalir ke dalam dirinya, yang tidak tergoyahkan oleh kerisauan dunia. Selanjutnya, zikir juga merupakan jalan menuju kesatuan, wahdah dengan Allah. Wahdah di sini bukan berarti menyatunya eksistensi seorang hamba dengan Allah, tetapi lebih kepada pemahaman dan penyerahan total diri kepada kehendak ilahi. Zikir menghapus batasan antara diri hamba dan Tuhan, membawa kesadaran bahwa semuanya adalah manifestasi dari kehendak Allah. Dalam kondisi ini, seorang hamba merasa bahwa tidak ada yang terpisah dari Allah, karena segala yang ada di dunia ini adalah bagian dari takdirnya. Zikir membawa seorang hamba kepada kesatuan batin dengan Allah, di mana ia merasakan ketergantungan total hanya kepadanya. Zikir sebagai jalan menuju hadrat, kehadiran ilahi. Hadrat, kehadiran ilahi, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah suatu kondisi spiritual di mana seorang hamba merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspeknya. Zikir yang dilakukan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dan kekhusyukan membuka pintu bagi seorang hamba untuk menghadirkan Allah dalam hati dan jiwanya. Dalam Futuh Al-Ghaib,
Beliau menggambarkan bahwa zikir adalah sarana untuk mendekatkan hamba kepada Allah dengan cara yang sangat mendalam dan intim. Ketika seorang hamba terus-menerus mengingat Allah dengan zikir yang tulus, hati dan pikirannya dibersihkan dari segala keraguan, kegelisahan dan pengaruh duniawi, sehingga ia bisa merasakan kehadiran ilahi dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan mengingat Allah melalui zikir, seorang hamba tidak hanya sekadar menyebut namanya, tetapi ia mulai merasakan kehadirannya dalam hati dan pikiran. Zikir mengubah keadaan hati yang semula kosong dan terisi oleh dunia menjadi penuh dengan cahaya ilahi. Dalam kehadiran Allah, hati menjadi lebih tenang, sabar, dan penuh rasa syukur, dan hidup seorang hamba menjadi lebih fokus pada mendekatkan diri kepadanya. Proses ini memungkinkan seorang hamba untuk mengalami pencerahan batin yang mendalam, membawa kedamaian yang tak tergoyahkan oleh dunia luar. Zikir sebagai jalan menuju kesatuan, wahdah. Setelah seorang hamba merasakan kehadiran ilahi dalam kehidupannya melalui zikir, langkah selanjutnya adalah mencapai kesatuan, wahdah dengan Allah. Wahdah di sini bukan berarti hamba menjadi satu dengan Allah dalam pengertian fisik atau eksistensial, tetapi lebih kepada kehilangan diri dalam keberadaan ilahi. Wahdah adalah pengalaman spiritual yang lebih dalam, di mana seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah bagian dari kehendak Allah dan tiada yang terpisah darinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kesatuan dengan Allah dicapai ketika seorang hamba sepenuhnya menyingkirkan ego dan nafsu pribadi, dan segala gerak-gerik serta perasaannya tunduk pada kehendak Allah. Zikir dalam hal ini berfungsi sebagai proses pembersihan dan penyucian dari segala diri pribadi yang membatasi seorang hamba untuk sepenuhnya berserah diri kepada Tuhan. Ketika seorang hamba mengingat Allah dengan penuh kesungguhan, zikir mengikis segala penghalang yang ada antara dirinya dan Tuhan, membuatnya merasakan kesatuan yang mendalam dengan Allah. Di titik ini, seorang hamba tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan, tetapi ia merasakan kehadiran ilahi dalam dirinya, dan segala yang dilakukannya menjadi satu dengan kehendak Allah. Zikir sebagai jalan menuju kesatuan, wahdah. Setelah seorang hamba merasakan kehadiran ilahi dalam kehidupannya melalui zikir, langkah selanjutnya adalah mencapai kesatuan, wahdah dengan Allah. Wahdah di sini bukan berarti hamba menjadi satu dengan Allah dalam pengertian fisik atau eksistensial, tetapi lebih kepada kehilangan diri dalam keberadaan ilahi. Wahdah adalah pengalaman spiritual yang lebih dalam, di mana seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah bagian dari kehendak Allah dan tiada yang terpisah darinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa kesatuan dengan Allah dicapai ketika seorang hamba sepenuhnya menyingkirkan ego dan nafsu pribadi, dan segala gerak-gerik serta perasaannya tunduk pada kehendak Allah. Zikir dalam hal ini berfungsi sebagai proses pembersihan dan penyucian dari segala diri pribadi yang membatasi seorang hamba untuk sepenuhnya berserah diri kepada Tuhan. Ketika seorang hamba mengingat Allah dengan penuh kesungguhan, zikir mengikis segala penghalang yang ada antara dirinya dan Tuhan, membuatnya merasakan kesatuan yang mendalam dengan Allah. Di titik ini, seorang hamba tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan, tetapi ia merasakan kehadiran ilahi dalam dirinya, dan segala yang dilakukannya menjadi satu dengan kehendak Allah. Zikir sebagai sarana menuju fana. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir merupakan sarana utama yang sangat kuat dalam menghilangkan ego. Ketika seorang hamba terus mengingat Allah, baik dengan lisan maupun dengan hati, ia secara tidak langsung sedang melakukan penyucian diri. Zikir ini membersihkan dirinya dari dosa, kelemahan dan nafsu yang selama ini menghalangi dirinya untuk sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah. Proses ini bukan hanya terjadi pada tingkat lisan, tetapi melibatkan hati yang khusyuk dan penuh ketulusan. Zikir, dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lebih dari sekadar menyebut nama Allah dengan mulut. Zikir sejati adalah ketika hati mengingat Allah dalam segala keadaan dan menyadari kehadirannya dalam setiap detik kehidupan. Dalam kondisi ini, seorang hamba tidak hanya mengucapkan kata-kata zikir, tetapi juga merasakannya dalam setiap hembusan napas dan langkah. Proses ini secara perlahan mengikis keinginan-keinginan duniawi dan ego pribadi yang selama ini membuatnya terikat pada hal-hal selain Allah.
Ketika ego dan nafsu sudah mulai hilang, seorang hamba semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan merasakan kehadiran ilahi dalam hatinya. Fana, yaitu lenyapnya kehendak pribadi dan terhapusnya segala keterikatan duniawi, menjadi tujuan akhir dari proses zikir ini. Dengan penyerahan total kepada Allah, seorang hamba akan mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi, di mana hanya kehendak Allah yang ada dan mendominasi hidupnya. Zikir, dengan demikian, bukan hanya amalan ritual, tetapi jalan spiritual yang mengantarkan hamba pada kondisi fana, di mana kehendak pribadi benar-benar menghilang dan hanya kehendak Allah yang terwujud dalam dirinya. Proses fana dalam zikir. Fana dalam konteks zikir berarti bahwa seorang hamba menghilangkan seluruh kehendak pribadi dan menggantikannya dengan kehendak Allah. Zikir membantu seorang hamba untuk melepaskan diri dari keterikatan dunia, sehingga ia hanya fokus pada kehendak ilahi. Dalam fase ini, seorang hamba tidak lagi merasa terpisah dari Allah atau memikirkan kepentingan pribadinya. Semua yang dilakukannya, baik itu ibadah, perbuatan, atau keputusan, semata-mata hanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dalam keadaan ini, seorang hamba merasa bahwa dirinya hanyalah alat atau medium yang digunakan oleh Allah untuk mencapai tujuannya, tanpa adanya keinginan pribadi atau ego. Zikir dalam konteks fana membawa seorang hamba pada kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Dengan terus mengingat Allah, seorang hamba mengalami penyucian batin dan kehilangan kesadaran terhadap dirinya sendiri sebagai individu yang terpisah. Dalam keadaan fana, kehendak pribadi benar-benar lenyap dan yang ada hanya kehendak Allah yang memandu setiap tindakan dan gerakan hamba. Fana dan kehidupan sehari-hari. Ketika seorang hamba mencapai fana melalui zikir, ia tidak hanya mengalami perubahan dalam kehidupan spiritualnya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Zikir membantu hamba untuk lebih tunduk dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian hidup, karena ia tidak lagi terikat pada keinginan-keinginan pribadi yang seringkali menyebabkan penderitaan. Kehidupan sehari-harinya menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Karena ia tidak lagi bertindak berdasarkan ego atau nafsu, melainkan berdasarkan kehendak Allah. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, fana adalah kondisi yang sangat tinggi dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Ia menggambarkan bahwa proses ini adalah salah satu tujuan tertinggi dalam tasawuf, karena di dalamnya terdapat penyatuan total antara hamba dan Tuhan. Zikir adalah jalan yang mengarah pada keadaan fana ini, di mana seorang hamba benar-benar lenyap dalam Allah, dan hanya kehendaknya yang ada dalam setiap aspek kehidupan. Zikir sebagai sarana menuju kehidupan yang lebih tinggi. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa zikir bukan sekadar praktik lisan, tetapi merupakan sarana transformatif yang mengarahkan seorang hamba menuju kehidupan spiritual yang lebih tinggi. Zikir, menurut beliau, adalah jalan yang membawa seorang hamba untuk mencapai keadaan fana, di mana kehendak pribadi yang egoistik lenyap dan digantikan oleh kehendak ilahi. Ketika seseorang berzikir, ia tidak hanya menyebut nama Allah, tetapi juga menyelami makna kedekatan dengannya dan mengalami perubahan batin yang mendalam. Melalui zikir, seorang hamba menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari takdir Allah, dan tidak ada lagi pemisah antara dirinya dan Allah. Zikir membawa seseorang untuk menginternalisasi kehendak ilahi, sehingga hidupnya menjadi selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Dalam proses ini, hati yang dulu penuh dengan keterikatan duniawi dan keinginan pribadi mulai dibersihkan. Zikir membersihkan hati, menyucikan jiwa, dan menuntun hamba menuju kesempurnaan spiritual. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir bukan hanya amalan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi proses transformasi spiritual yang membawa seseorang dari keterbatasan duniawi menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dalam perjalanan ini, seorang hamba tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan, tetapi menyadari kesatuan antara dirinya dan Allah. Dengan demikian, zikir bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi, di mana kehendak Allah sepenuhnya mengisi jiwa dan memandu setiap langkah hidup hamba. 4. Zikir dan hilangnya kesadaran diri, maqam fana dan baqa. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib,
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggambarkan zikir sebagai sarana penting dalam perjalanan spiritual yang memungkinkan seorang hamba mengatasi keterikatan duniawi dan mendekatkan diri kepada Allah. Zikir di sini bukan hanya sekadar amalan lisan, melainkan juga sarana transendental yang membawa seorang hamba untuk mengalami perubahan batin yang mendalam. Dalam konteks ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengaitkan zikir dengan dua konsep utama dalam tasawuf, yaitu maqam fana dan maqam baqa, yang menggambarkan tahap-tahap penting dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Maqam fana merupakan tahap di mana seorang hamba mengalami lenyapnya kesadaran diri, yaitu hilangnya ego dan kehendak pribadi yang selama ini menghalangi kedekatannya dengan Allah. Pada tahap ini, seorang hamba melalui proses pengosongan diri, di mana ia menghilangkan semua bentuk keterikatan pada dunia dan hanya fokus pada kehadiran ilahi. Zikir menjadi sarana utama dalam mencapai tahap fana ini, karena melalui pengingatannya terhadap Allah, seorang hamba membersihkan hatinya dan mencapai kedekatan yang lebih murni dengan Tuhan. Setelah mencapai makam fana, seorang hamba memasuki makam baqa, di mana ia mengalami kesatuan dengan Allah. Pada tahap ini, meskipun kesadaran diri sebagai individu telah lenyap, hamba tetap ada dalam kesadaran penuh akan keberadaan Allah. Dalam maqam baqa, seorang hamba hidup dalam kedamaian batin yang mendalam dan sepenuhnya tunduk pada kehendak Allah. Zikir, yang pada awalnya berfungsi sebagai alat untuk menghapus ego, kini menjadi penghubung yang menyatukan hamba dengan Tuhan, menjaga eksistensi hamba dalam kesadaran yang lebih tinggi dan lebih murni. Dengan demikian, zikir bukan hanya sekadar praktik lisan, melainkan sebuah jalan menuju pemurnian batin dan penyatuan dengan Allah melalui fana dan baqa. Zikir dan makam fana, lenyapnya kehendak pribadi. Fana dalam tasawuf merujuk pada lenyapnya ego atau kehendak pribadi yang digantikan oleh kehendak ilahi. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir memainkan peran sentral dalam proses ini. Zikir bukan hanya berupa pengulangan kata-kata atau doa, tetapi lebih sebagai sarana yang mengarah pada pembersihan hati dan pengosongan diri dari segala yang bukan milik Allah. Ketika seseorang terus-menerus berzikir, baik dengan lisan maupun dengan hati, ia mulai mengalami penurunan ego. Zikir ini mengarah pada penghilangan segala bentuk keinginan pribadi yang menutupi kesadaran spiritual. Dengan kata lain, fana terjadi saat seorang hamba menghilangkan kesadaran akan dirinya sebagai individu dan hanya kesadaran akan kehadiran Allah yang tinggal. Dalam kondisi ini, seorang hamba tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan, melainkan menyaksikan bahwa seluruh eksistensinya adalah manifestasi dari kehendak ilahi. Proses fana ini adalah tahap yang sangat tinggi dalam perjalanan spiritual, di mana diri pribadi benar-benar hilang, dan yang tinggal hanyalah kehadiran Allah yang sempurna dalam hati seorang hamba. Zikir dan maqam baqa, keberadaan dalam kesatuan dengan Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa setelah seorang hamba melewati maqam fana, ia akan memasuki maqam baqa. Baqa adalah tahap spiritual yang lebih tinggi di mana seorang hamba tetap ada, namun eksistensinya telah menyatu dengan Allah. Pada tahap ini, ego dan kehendak pribadi yang sebelumnya ada dalam diri hamba telah lenyap. Namun, meskipun kehendak pribadi telah hilang, hamba yang mencapai maqam baqa tetap berada dalam kesadaran penuh akan keberadaan Allah dan tidak terlepas dari kehendaknya. Dalam keadaan ini, hamba merasa bahwa dirinya hanyalah perwujudan dari kehendak ilahi, dan segala tindakannya merupakan ekspresi dari kehendak Tuhan yang lebih tinggi. Zikir memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga dan memperkuat kondisi ini. Dalam maqam baqa, zikir tidak hanya menjadi sarana untuk mengingat Allah, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan kesadaran akan Tuhan dalam segala keadaan. Zikir menjadi penghubung yang mengingatkan hamba bahwa meskipun ia telah mencapai tahap fana dan egonya telah hilang, keberadaannya tetap ada dalam kesadaran yang lebih tinggi dan lebih murni, selaras dengan kehendak Allah. Hamba yang berada di maqam baqa hidup dalam kesadaran tinggi akan kebesaran dan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya, dan segala perbuatannya adalah manifestasi dari kehendak Tuhan yang maha sempurna.
Dengan demikian, maqam baqa adalah tahap di mana seorang hamba tidak hanya menghilangkan dirinya dalam fana, tetapi juga terus berada dalam kesadaran akan Tuhan, menghidupi eksistensinya dalam kesatuan dengan Allah, dan melaksanakan kehendak-Nya. Hubungan antara zikir, fana, dan baqa. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir bukan hanya amalan rutin, tetapi merupakan jalan ruhani yang menuntun seorang hamba menuju fana dan kemudian ke baqa. Dengan zikir yang terus-menerus dan penuh kesadaran, seorang hamba secara perlahan-lahan membersihkan dirinya dari hawa nafsu dan keakuan. Inilah proses menuju fana, yakni lenyapnya kehendak pribadi dan tunduk total kepada kehendak Allah. Ketika seorang hamba telah mencapai fana, maka egonya tidak lagi menjadi pusat kehidupan. Hanya kehendak Allah yang hidup dalam dirinya. Namun perjalanan rohani tidak berhenti di situ. Setelah mencapai fana, hamba akan memasuki makam baqa, yaitu keberadaan baru yang lebih tinggi. Dalam makam ini, eksistensi hamba bukan lagi miliknya sendiri, tetapi selaras sepenuhnya dengan kehendak ilahi. Ia hidup, bergerak, dan berpikir dalam kerangka kesadaran akan Allah semata. Hamba tidak terikat dunia, tidak pula dikendalikan oleh nafsu, melainkan tenang dalam kedamaian yang bersumber dari kesatuan dengan Allah. Zikir menjadi tali penghubung yang senantiasa menjaga kondisi ini, memelihara kehadiran hati di hadapannya, dan meneguhkan keberadaan dalam cahayanya. Secara keseluruhan, zikir menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya sekadar amalan ritual, tetapi merupakan proses transformasi yang mendalam. Zikir memandu seorang hamba menuju makam fana, di mana ia mengalami hilangnya kesadaran diri dan ego, dan kemudian masuk ke makam baqa, di mana eksistensi pribadi tetap ada, tetapi sepenuhnya menjadi manifestasi dari kehendak ilahi. Dengan demikian, zikir bukan hanya alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga merupakan jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi dan kesatuan dengannya. Kelima, zikir dan kehidupan sesungguhnya, hayat hakiki. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir adalah jalan menuju hayat hakiki, kehidupan sejati yang tak bergantung pada jasad, melainkan pada kesadaran hati dan ruh. Hidup yang hakiki bukan diukur dari geraknya tubuh, tetapi dari hidupnya hati dalam ingatan kepada Allah. Zikir membangkitkan ruh dari tidur panjang kelalaian, menyiramnya dengan cahaya ilahi, dan menyambungkannya dengan sumber kehidupan yang sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beliau, seorang yang hidup secara fisik namun lalai dari zikir adalah seperti mayat yang berjalan, karena ruhnya tertutup oleh dunia dan nafsu. Sebaliknya, hamba yang tekun berzikir, meski dalam kesunyian dunia, sesungguhnya ia hidup dalam cahaya Allah, penuh kekuatan batin, ketenangan, dan kebijaksanaan. Zikir memurnikan hati, memperhalus jiwa, dan membuka tabir hijab antara makhluk dan Khalik. Inilah hayat hakiki, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kehidupan dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Kehidupan yang kekal dan penuh makna. Zikir sebagai nafas ruhani. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, zikir adalah nafas ruhani yang menjaga kehidupan sejati seorang hamba. Beliau menjelaskan bahwa manusia terdiri dari dua unsur utama, jasmani dan ruhani. Tubuh memerlukan makanan dan minuman agar tetap hidup dan kuat, sedangkan ruh memerlukan zikir untuk tetap hidup secara spiritual. Tanpa makanan, tubuh akan lemah lalu mati. Demikian pula, tanpa zikir, ruh menjadi hampa, gelap, dan terputus dari sumber kehidupannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dalam pandangan beliau bukan hanya pengulangan lafaz secara lisan, tetapi pancaran kesadaran hati yang hadir kepada Allah. Ia adalah cahaya yang menembus kegelapan jiwa, membakar hawa nafsu, dan menyucikan hati dari segala bentuk kelalaian. Zikir menghubungkan ruh dengan asalnya, dan menjadikan hati sebagai cermin bagi cahaya ilahi. Dengan zikir, seorang hamba bukan hanya mengingat Allah, tetapi juga diingat oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu." Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa zikir adalah sarana utama untuk menyegarkan ruh, memperkuat iman,
menumbuhkan cinta kepada Allah, serta memperdalam makam-makam ruhani seperti fana dan baqa. Ia menumbuhkan kehadiran hati, menuntun pada ketaatan sejati, dan menjadikan hidup seseorang bukan sekadar hidup biologis, melainkan hidup yang syarat makna, cahaya, dan tujuan ilahi. Tanpa zikir, ruh akan seperti tubuh yang kelaparan, melemah, merosot, dan akhirnya mati dalam kesesatan. Maka zikir adalah nafas ruhani yang harus dijaga setiap saat. Hayat hakiki, kehidupan dengan kehadiran ilahi. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, hayat hakiki, kehidupan yang sejati, bukanlah kehidupan yang semata ditandai oleh napas dan gerakan tubuh, melainkan kehidupan yang dipenuhi oleh kehadiran ilahi dalam hati. Beliau menekankan bahwa kehidupan sejati hanya bisa dirasakan oleh hati yang senantiasa hudur ma'allah, hadir bersama Allah. Kehadiran ini tidak datang begitu saja, melainkan diperoleh melalui zikir yang dilakukan dengan kesadaran penuh, keikhlasan yang tulus, serta kesinambungan tanpa henti. Zikir bukan hanya aktivitas lisan, tetapi adalah denyut hidup ruhani. Ketika seorang hamba terus-menerus berzikir, perlahan-lahan hatinya terbebas dari cengkeraman dunia dan nafsu. Dunia tidak lagi menguasai batinnya, dan nafsu tidak lagi menjadi pengarah kehendaknya. Sebaliknya, hatinya hanya dipenuhi oleh cinta, takut, dan pengagungan kepada Allah semata. Di makam ini, kehidupan seorang hamba menjadi terang dengan cahaya ilahi. Ia hidup, tetapi bukan sekadar hidup di dunia, melainkan hidup dalam kesadaran akan Allah, yang merupakan esensi dari hayat hakiki menurut tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Zikir sebagai penjernih dan penghidup hati. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa zikir adalah penjernih dan penghidup hati. Hati manusia sejatinya diciptakan dalam keadaan murni, namun seiring waktu dapat tertutup oleh karat dosa, kelalaian, dan kecintaan terhadap dunia. Zikir hadir sebagai pemoles spiritual yang membersihkan karat itu, menjadikan hati kembali bening, sensitif terhadap kebenaran, dan terbuka terhadap cahaya ilahi. Menurut beliau, hati yang tidak berzikir adalah hati yang mati. Ia kehilangan fungsinya sebagai pusat kesadaran ruhani dan terjerumus dalam kegelapan nafsu serta kebingungan duniawi. Sebaliknya, hati yang senantiasa berzikir akan hidup, bukan hanya hidup secara metaforis, tapi benar-benar hidup dalam makna ruhani. Ia dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, cinta, harap, dan keyakinan yang kuat. Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa hati yang hidup adalah hati yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada makhluk atau dunia. Ketika hati telah dipenuhi zikir, maka dunia tidak lagi menjadi pusat perhatian, dan hanya Allah yang hadir dalam kesadaran hamba. Inilah puncak dari kehidupan spiritual yang sejati, hati yang hidup, jernih dan terpaut sepenuhnya kepada Rabb-Nya. Dari zikir menuju kesadaran ilahi. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib, zikir yang terus-menerus adalah jalan menuju makam ma'rifah, pengenalan yang mendalam terhadap Allah. Zikir, dalam pengajaran beliau, bukan sekadar ucapan lisan, tetapi sebuah proses yang mengarah pada kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dengan terus-menerus berzikir, seorang hamba secara bertahap akan menghilangkan hijab-hijab yang menutupi hatinya, hingga akhirnya mencapai tahap di mana ia benar-benar mengenal Allah secara hakiki. Maqam ma'rifah merupakan puncak dari kehidupan ruhani, di mana seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari ciptaan yang seluruhnya bergantung pada kehendak Allah. Pada tahap ini, seorang hamba menyadari bahwa kehidupannya bukanlah miliknya sendiri, melainkan anugerah dari Sang Pencipta yang diberikan untuk dijalani dengan penuh pengabdian dan kepatuhan kepadanya. Kehidupan yang sesungguhnya, hayat hakiki, dalam konteks ini adalah kehidupan yang terjaga dalam kesadaran akan kehadiran Allah, kehendaknya, dan kasih sayangnya yang tak terhingga. Dalam kondisi ini, hamba hidup tidak hanya dengan tubuh, tetapi dengan hati yang selalu menghadap Allah. Zikir menjadi sarana untuk terus menjaga kesadaran ini, menjadikan setiap langkah kehidupan sebagai bentuk ibadah
dan pengabdian kepada Tuhan. Hal ini mengarah pada kehidupan yang lebih sejati, di mana segala tindakan dan keputusan didasarkan pada kehendak ilahi, bukan lagi kehendak pribadi atau dorongan duniawi. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir adalah jalan yang membuka tabir kehidupan sejati, kehidupan yang bukan ditentukan oleh usia atau harta, melainkan oleh koneksi ruhani dengan Allah. Hayat hakiki adalah keadaan ketika seorang hamba merasa hidup hanya karena Allah, bergerak hanya untuk Allah, dan tenang hanya dalam mengingat Allah. Dan kunci untuk mencapai itu semua adalah zikir yang hidup, bukan sekadar lisan, tetapi yang mengakar dalam hati dan mengalir dalam amal. 6. Zikir sebagai cinta yang membakar segala selain Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa zikir memiliki kekuatan luar biasa sebagai bentuk cinta yang mampu membakar segala sesuatu selain Allah. Zikir bukan hanya sekadar lisan yang mengucapkan nama Allah, tetapi juga merupakan ungkapan cinta dan kedekatan hati seorang hamba dengan Tuhan. Zikir ini menjadi penghubung antara hamba dan Allah, yang menggerakkan jiwa untuk mengingat dan merindukannya. Cinta yang tumbuh melalui zikir ini memiliki kemampuan untuk mengubah hati seorang hamba. Dengan berzikir, seorang hamba akan merasakan kebersamaan yang mendalam dengan Allah, menghapus segala kecintaan terhadap dunia dan nafsu pribadi. Zikir mengajarkan bahwa segala hal selain Allah adalah fana dan sementara, sedangkan cinta kepada Allah adalah cinta yang abadi dan tidak pernah pudar. Zikir berfungsi sebagai pemurni hati yang menghilangkan segala karat dosa, kebanggaan, dan keinginan duniawi yang menghalangi kesucian hubungan dengan Allah. Melalui zikir, cinta ini akan membakar semua kecintaan kepada selain Allah, sehingga hati menjadi lebih terang dan penuh dengan cahaya ilahi. Seorang hamba yang berzikir dengan penuh kesadaran akan merasakan perubahan dalam dirinya, menyadari bahwa hanya Allah yang layak dicintai dengan sepenuh hati. Dengan demikian, zikir menjadi jalan untuk membersihkan hati dan menjadikannya sebagai wadah cinta yang hanya tertuju pada Allah. Cinta yang mengatasi segala hal duniawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa cinta kepada Allah yang dibangkitkan melalui zikir adalah cinta yang mampu mengalahkan segala sesuatu yang tidak terkait dengan Allah, termasuk kecintaan terhadap dunia dan keinginan-keinginan pribadi. Ketika seorang hamba berzikir dengan sepenuh hati, maka cinta yang tumbuh dalam dirinya akan membakar segala ketergantungan pada dunia, kenikmatan duniawi, dan nafsu pribadi yang menjadi penghalang bagi kesempurnaan hubungan dengan Allah. Sebagaimana api yang membakar segala yang tidak sesuai dengan sifatnya, zikir sebagai cinta ini akan membakar segala nafsu yang mendorong seseorang untuk mengutamakan hal-hal duniawi daripada Tuhan. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir, api cinta kepada Allah akan mengubah kecenderungan seorang hamba dari mencari kesenangan dunia menuju pencarian kebahagiaan yang sejati, yaitu dekat dengan Allah. Zikir menjadi api yang membakar segala sifat buruk seperti keserakahan, kebanggaan, dan ketamakan, yang akan mengarah pada pembebasan dari ketergantungan duniawi. Cinta yang membentuk karakter spiritual. Melalui zikir, seseorang akan mengalami perubahan batin yang mendalam. Cinta kepada Allah yang tumbuh dari zikir tidak hanya dirasakan dalam hati, tetapi juga membentuk perilaku dan karakter seorang hamba. Seorang hamba yang selalu berada dalam keadaan berzikir akan lebih terjaga dari perbuatan dosa, karena ia selalu teringat akan keberadaan Allah yang mengawasinya. Cinta ini menjadikan seorang hamba lebih tulus dalam setiap tindakannya, tidak terpengaruh oleh dorongan hawa nafsu atau kecenderungan egois. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mengajarkan bahwa zikir sebagai cinta yang membakar ini membawa seseorang pada kesadaran yang lebih tinggi tentang hakikat dirinya. Ia akan menyadari bahwa dirinya bukanlah sesuatu yang terpisah dari Allah, tetapi bagian dari takdirnya yang harus tunduk dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dalam keadaan ini, cinta kepada Allah menjadi landasan dari semua tindakan dan keputusan, sehingga seorang hamba merasa bahwa hidupnya adalah untuk mengabdi dan menyembah Allah semata. Perjalanan spiritual menuju kehidupan sejati
Zikir sebagai cinta yang membakar, segalanya juga membawa seseorang pada perjalanan spiritual yang lebih mendalam. Sebagaimana api yang membakar segala sesuatu, cinta ini mengarah pada fana, lenyapnya segala bentuk ego dan kepentingan pribadi. Setelah melewati fana, seorang hamba memasuki baka, keberadaan yang tetap dalam kesatuan dengan Allah. Dalam keadaan ini, hamba tidak hanya hidup dengan nama atau fisik, tetapi dengan hati yang sepenuhnya terhubung kepada Allah, merasakan keberadaannya dalam setiap saat dan setiap tindakan. Zikir sebagai cinta yang membakar segala selain Allah juga mengajarkan kepada seorang hamba bahwa hanya Allah yang layak untuk dicintai dan disembah sepenuhnya. Dunia ini hanyalah fana dan sementara, sedangkan Allah adalah kekal dan abadi. Oleh karena itu, cinta yang menggebu melalui zikir ini menjadikan seseorang tidak lagi terikat pada dunia dan segala isinya, tetapi hanya kepada Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa zikir bukan sekadar amalan lisan atau ritual keagamaan, melainkan sebuah perjalanan cinta yang membakar segala yang selain Allah. Zikir ini menjadi sarana untuk membersihkan hati, menghilangkan ego, dan membawa seorang hamba pada kesadaran yang lebih tinggi tentang hakikat dirinya dan Tuhan. Dengan berzikir, seseorang akan meleburkan segala keinginan duniawi dan mencapai keadaan yang lebih tinggi, yaitu hidup dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. 7. Zikir sebagai perjalanan turun naik dari ma'rifah ke kehidupan. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir digambarkan sebagai perjalanan spiritual yang menghubungkan ma'rifah, pengenalan hakiki terhadap Allah, dengan kehidupan sejati yang lebih mendalam. Zikir bukan sekadar aktivitas lisan, melainkan sebuah proses perjalanan yang membawa seorang hamba menuju pemahaman lebih tinggi tentang hakikat Allah dan menghidupkan kesadaran akannya dalam setiap aspek kehidupan. Proses ini dimulai dengan zikir yang dilakukan secara mekanis, yaitu dengan menyebut nama-nama Allah, yang pada awalnya mungkin hanya terfokus pada gerakan lisan dan tubuh. Namun, seiring berjalannya waktu, zikir tersebut mulai mengarah pada pemahaman yang lebih dalam, yang dikenal sebagai ma'rifah, di mana seorang hamba menyadari dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik hidupnya. Dari tahap ini, zikir membawa seseorang menuju kehidupan yang sejati, hayat hakiki, di mana setiap tindakan dan perasaan seorang hamba sepenuhnya disadari sebagai bagian dari kehendak Allah. Kehidupan yang sejati ini bukan sekadar kehidupan fisik, melainkan kehidupan yang dipenuhi dengan kesadaran ilahi yang terus-menerus, menjadikan zikir sebagai sarana untuk hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Zikir sebagai perjalanan turun naik. Zikir dalam pengajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya sekadar kegiatan lisan, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang menghubungkan hamba dengan Allah, yang membawa seorang hamba dalam suatu proses turun naik yang mendalam. Dalam tahap pertama, seseorang memulai dengan zikir yang datang dari lisan dan gerakan fisik. Zikir ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti mengucapkan nama-nama Allah, tasbih, tahmid, takbir, dan lainnya. Pada tahap ini, zikir mungkin terkesan mekanis dan tidak sepenuhnya menyentuh kedalaman hati. Namun, seiring berjalannya waktu dan latihan spiritual, zikir yang terus-menerus tersebut membawa seorang hamba untuk memasuki tahap ma'rifah, yakni pengetahuan yang lebih dalam tentang Allah. Sebuah pemahaman yang tidak hanya bersifat intelektual, tetapi juga pengalaman spiritual yang langsung. Disinilah hati mulai menyadari dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Zikir menjadi jalan menuju pencerahan, membuka mata hati untuk mengenali realitas yang lebih tinggi, yaitu hakikat Allah yang tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Perjalanan turun naik, dari ma'rifah menuju kehidupan sejati. Zikir yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan membawa seorang hamba untuk mencapai ma'rifah yang lebih tinggi. Ma'rifah dalam hal ini adalah keadaan spiritual, di mana seorang hamba mengetahui hakikat keberadaan Allah yang maha luas dan tak terbatas. Ma'rifah ini bukan sekadar pengetahuan tentang Allah yang bersifat teoritis, tetapi pengalaman ruhani yang mendalam, yang menyatukan hati dengan Allah. Setelah mencapai ma'rifah,
seorang hamba akan memasuki tahap kehidupan sejati atau hayat hakiki. Kehidupan ini tidak lagi terikat pada kehidupan duniawi yang sementara dan penuh keterbatasan, melainkan sebuah kehidupan yang sejati, kehidupan ruhani yang terhubung langsung dengan Allah. Di tahap ini, seorang hamba merasakan kedekatan yang sangat dalam dengan Allah, sehingga kehidupannya bertransformasi. Kehidupan yang sejati ini adalah kehidupan di mana setiap tindakan, perasaan, dan niat hamba sepenuhnya mengarah kepada Allah, tanpa ada keterikatan pada dunia dan materi. Kehidupan sejati sebagai hasil dari zikir. Zikir membawa seorang hamba untuk menyeimbangkan antara kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi. Zikir yang tulus dan berkelanjutan membawa transformasi dalam diri seorang hamba, menjadikannya lebih sadar akan kehadiran Allah, bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kehidupan yang sejati adalah kehidupan yang penuh dengan kesadaran akan Allah, di mana segala tindakan yang dilakukan adalah manifestasi dari kehendak Allah. Perjalanan dari ma'rifah menuju kehidupan sejati melalui zikir ini adalah perjalanan yang tidak hanya berlangsung dalam ruang spiritual, tetapi juga membentuk cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Setiap zikir yang dilakukan bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga untuk mengubah perspektif seorang hamba dalam menghadapi kehidupan ini. Zikir menjadi sarana untuk meleburkan ego, membersihkan hati dari kecintaan pada selain Allah, dan mengarahkannya kepada kehidupan yang penuh dengan pengabdian dan penghambaan kepada Allah semata. Dengan demikian, zikir dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak hanya sekadar amalan ritual, tetapi sebuah perjalanan ruhani yang menghubungkan ma'rifah, pengetahuan hakiki tentang Allah, dengan kehidupan yang sejati, yang memandu hamba untuk hidup dalam kesadaran ilahi setiap saat. 8. Zikir bukan sekadar bacaan, tapi perjalanan pulang. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan pemahaman yang mendalam tentang zikir. Beliau menjelaskan bahwa zikir bukan hanya sekadar bacaan atau ritual lisan yang dilakukan oleh seorang hamba. Zikir, menurut beliau, merupakan perjalanan spiritual yang membawa seorang hamba kembali kepada Allah, Sang Pencipta, yang merupakan tujuan hakiki dari hidup manusia. Dalam perspektif Syekh Abdul Qadir, zikir adalah cara untuk pulang ke asal-usul kita, yaitu kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Zikir adalah bentuk ibadah yang lebih mendalam daripada sekadar pengucapan kata-kata tertentu. Meskipun zikir secara lisan melibatkan pengulangan nama-nama Allah atau kalimat-kalimat tertentu, hakikat dari zikir adalah kehadiran hati dan jiwa dalam mengingat Allah. Sebagaimana tubuh manusia memerlukan makanan dan napas untuk bertahan hidup, ruh manusia juga memerlukan zikir untuk tetap hidup secara spiritual. Tanpa zikir, hati dan jiwa manusia akan mati, terhalang oleh kegelapan dunia dan ego pribadi yang mendorong manusia menjauh dari Allah. Konsep perjalanan pulang yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkaitan dengan pengembalian diri kepada Allah. Sejak awal penciptaannya, manusia berada dalam keadaan fitrah, yaitu suci dan penuh dengan kesadaran akan Allah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, manusia terjebak dalam keterikatan duniawi dan nafsu, sehingga melupakan hakikat dirinya yang sebenarnya sebagai makhluk Allah. Zikir menjadi jalan untuk mengingat kembali asal-usulnya dan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Zikir yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan ikhlas menjadi sarana untuk membersihkan hati dan jiwa dari segala kotoran spiritual. Setiap kalimat zikir yang diucapkan dengan penuh penghayatan membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Dalam perjalanan ini, seorang hamba tidak hanya sekadar mengucapkan nama-nama Allah atau kalimat tertentu, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan. Zikir, dengan demikian, mengantarkan hamba untuk mengalami kesatuan dengan Allah, membebaskan dirinya dari segala keterikatan duniawi yang menghalangi hubungan yang tulus dengan Sang Pencipta. Bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana seorang hamba menyadari bahwa seluruh kehidupannya adalah milik Allah. Dalam perjalanan ini, seseorang melepaskan diri dari ego dan keinginan pribadi yang seringkali menghalangi hati untuk sepenuhnya mengingat Allah.
Zikir membawa seseorang untuk hidup dalam kesadaran penuh akan kehadiran Allah yang menjadi pusat dari seluruh eksistensi dan tujuan hidup. Lebih jauh lagi, Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa zikir bukanlah sekadar sebuah aktivitas yang terbatas pada waktu dan tempat tertentu, tetapi merupakan keadaan batin yang harus senantiasa hadir dalam diri seorang hamba. Zikir yang sejati adalah ketika hati seorang hamba selalu berada dalam keadaan ingat kepada Allah, bahkan ketika sedang melakukan aktivitas sehari-hari. Ini adalah bentuk kesadaran yang tinggi, di mana seorang hamba merasa dekat dengan Allah di setiap detik kehidupannya. Konsep pulang yang disampaikan dalam Futuh Al-Ghaib mengacu pada kembalinya hati seorang hamba kepada Tuhan dalam keadaan yang suci dan murni. Dalam perjalanan spiritual ini, zikir menjadi sarana utama yang membantu seseorang melepaskan segala bentuk ketergantungan terhadap dunia dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Zikir membawa seorang hamba untuk menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan bahwa tujuan utama hidup adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, penuh cinta, dan kesadaran penuh akan kehadirannya. Dengan demikian, dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir adalah lebih dari sekadar bacaan lisan. Zikir adalah sebuah perjalanan spiritual yang membawa seorang hamba pulang kepada Allah, kembali ke keadaan fitrah dan kesucian hati yang sejati. Zikir adalah pengingat bagi jiwa yang terhalang oleh dunia untuk kembali mengingat tujuan hidupnya, yaitu bersatu dengan Tuhan dalam keadaan yang penuh dengan kesadaran, cinta, dan keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib menggambarkan zikir sebagai jalan spiritual yang mendalam, bukan sekadar bacaan lisan, tetapi sebagai hidangan ilahi yang memberi kehidupan kepada ruh. Zikir adalah sarana menuju hadirat Allah, hudur, dan kesatuan wahdah dengannya, memungkinkan seorang hamba untuk merasakan kedekatan langsung dengan Tuhan. Dalam proses ini, zikir menjadi jalan menuju fana, yaitu lenyapnya kehendak pribadi yang menghalangi hubungan sejati antara hamba dan Allah. Ketika ego dan kehendak pribadi hilang, hamba memasuki makam baqa, di mana eksistensinya tetap ada dalam kesatuan dengan Allah tanpa keterikatan pada dunia. Zikir juga membawa hamba kepada kehidupan yang sejati, hayat hakiki, di mana kehidupan itu tidak hanya bergantung pada fisik, tetapi dipenuhi kesadaran akan Allah. Zikir mengubah cinta hamba kepada Allah menjadi api yang membakar segala selainnya, menjauhkan diri dari duniawi dan nafsu. Zikir membawa perjalanan spiritual yang turun naik, dimulai dari ma'rifah, pengenalan hakiki, menuju kehidupan yang penuh kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek hidup. Dengan demikian, zikir bukan hanya sekadar bacaan, tetapi perjalanan pulang kepada Tuhan, kembali ke asalnya yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan tentang zikir sebagai makam cinta, fana, dan ma'rifah. Zikir tingkat lanjut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.